ini? Ah, Saya panggil apa ini? panggil menurut di situ aja lah yang tertera di situ yang dekat TikTok saya. Oke, oke, Gal very strong. Begini, ini Panggil channel dia saya Gal. ini, dengar, channel saya ini channel diskusi lintas iman. Nah, di sini saya mengajak orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya sekaligus supaya bertaubat seperti itu. Bertaubat daripada mengikuti nabi yang kena sihir seperti itu. Apakah kamu termasuk orang Islam? Yalah, saya orang Islam lah. Nah, bagaimana kami tahu bahwa kamu orang Islam? Nanti kami dibilang fitnah. Kamu katanya Islam menyaru, menyamar. Saya di IC saya ada. Oke, coba bisakah kamu mengucapkan kalimat syahadat biar kami yakin bahwa kamu Muslim? Bisalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sah ya Muslim ya, sah ya. Jangan nanti dibilang, itu adalah orang Kristen yang menyamar. Katanya. Ya, begini. Gal very strong. Ya. Saya ini ingin mengajak kamu supaya kamu berhenti mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu dalam satu riwayat disebutkan dia itu pernah kena sihir. Tahu? Pernah dengar tak ceritanya? Tidak pernah pula saya dengar baru ini. No. Pantesan kau masih Islam. Begini, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Percaya? Tahu ayatnya? Tak tahu. Semua tak tahu. Oke, saya kasih tahu lah. Saya kasih tahu ya. Tertulis di dalam surat An-Nahl ya, ayat yang ke-99. Apa di situ dikatakan? Bahwa sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ada pertanyaan tidak di sini? Entah, saya tak nampak baca dah apa itu. Tak, Gimana? sekarang saya kan tak ada data. Iya, makanya oke, bisa coba dilihat di situ. Kalau kamu tidak percaya dengan saya, coba kamu cek di situ. Surat. Percaya, cakap Oke. aja aku. Oke, baik. Sini, saya kasih tahu nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99, sungguh setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Terus? Nah, poinnya adalah seandainya kamu orang yang beriman, maka tidak mungkin setan itu bisa mempengaruhi kamu. Betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kita ke Muhammad. Nah, di dalam riwayat, Muhammad itu pernah terkena oleh sihir. Nah, secara logika, sihir itu datangnya dari syaitan, betul? Secara logika sihir tuh ya memang dari setan. Oke, dari setan. Nah, menurut ayat ini, tidak mungkin orang yang beriman itu kena pengaruh setan, betul? Betul. Nah, berarti Muhammad termasuk orang yang beriman tidak? Secara logika. Secara logika ya. Entah, saya pun tak tahu. Pasal saya manusia. Kita buat premis dulu ya. Kita buat premis. Premis yang pertama, orang yang beriman tidak mungkin bisa kena pengaruh setan. Ya, Premis kedua, ada orang terkena sihir. Kita tahu sihir datangnya dari setan, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Ya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Orang yang terkena pengaruh setan ini termasuk orang yang beriman tidak? Tidak. Nah, itu cerdas. Nah, berarti apakah Muhammad termasuk orang yang beriman?
Betul, yang nama Muhammad ya, tapi bukan Nabi ya, yang Muhammad yang kau percaya Nabi lah. Muhammad yang Anda percaya Nabi. Apakah dia termasuk orang beriman? Saya takut lah nyebut nama Nabi. Gimana nih kita diskusi nih, kita jangan membahas hal-hal yang bersifat imannya, jangan membahas hal-hal yang bersifat dogmatika, tapi kita membahas hal-hal yang bersifat ilmiah dan akademis, menggunakan akal dan logika kita secara sehat, betul? Iya. Nah, iya, betul. sekarang kalau memang Muhammad Nabi yang kau percaya sebagai Nabi itu termasuk orang yang beriman, bagaimana mungkin dia bisa terkena sihir? Sedang Al-Quran berkata, orang yang beriman tidak akan bisa dipengaruhi oleh syaitan. Ya. Nah, silakan. Jadi, menurut akal sehat logika, apa ya tadi? Saya ini kalau cakap bahasa Indonesia agak susah sih. Iya, bahasa Malaysia saja kita ngerti, sama lah kita ngerti bahasa, kita sama ngerti. Ayo. Menurut pikiran akal sehat kita, kan Nabi Muhammad kan kena sihir. Sihir itu kan datangnya pasti dari setan, betul? Iya, pelan-pelan doanya dari setan, betul. Berarti dia di bawah pengaruh sihir itu, berarti dia kena pengaruh setan, betul? Iya, pengaruh setan. Sedangkan menurut Al-Quran, tidak mungkin orang yang beriman itu bisa kena pengaruh setan. Kesimpulannya, bagaimana mungkin Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak mungkin. Nah, berarti kamu sudah percaya bahwa Muhammad tidak beriman? Kalau itu saya pun tak tahu lah ya. Nah, berat. Ini bagaimana ini kalau berat seperti? Tempat saya tak tahu di alam nyata. Sekarang kan menurut bukan, kita kan sama-sama tak bertemu dengan Muhammad. Anda kan dapat cerita-cerita tentang Muhammad, bahwa Muhammad itu orang yang beriman, ya kan? Dia orang. Coba di ayat mana yang disebutkan bahwa Muhammad itu orang yang beriman? Ada ayat lah berarti. Makanya itu. Sekarang bagaimana? Secara logis apakah kamu masih mengakui Muhammad termasuk orang yang beriman? Tak payahlah dia. Tidak ada bukti